Satu orang ulama kalau kalian idolakan, status ulamanya itu gugur. Kenapa? Karena jatuh statusnya sebagai idola. Jadi kalau kita nggak boleh mengidolakan ulama, jadi kita harus mengidolakan Pak Sugeng gitu. Aduh, liar. Adapun misalnya ulama-ulama yang disebut oleh Pak Sugeng tadi ya, misalnya Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik, itu Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik ketika statusnya itu udah sejajar gitu. Ketika Imam Syafi'i itu memang sudah alim, bahkan hafal kitab Muwatta gurunya Imam Malik. Bukan Imam Syafi'i baru masuk ke pondok misalnya ya, atau baru belajar agama, kemudian berani mengkritik Imam Malik. Gak begitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan menyaksikan seorang public figure di dalam gaduh nasab, yaitu Pak Sugeng Sugiharto ya. Beliau ini katanya ahli DNA. Nah, walaupun ada yang mengatakan beliau ini saking ahlinya sampai DNA ikan pada zaman Nabi Sulaiman itu bisa dicek gitu ya. Yaitu punya haplogrup Z apa haplogrup apa gitu ya, dengan ikan yang hidup di zaman sekarang gitu. Saking luar biasanya beliau ya. Dan akhir-akhir ini kita tahu ya, sekarang ini yang sedang menjadi topik trending di kalangan mereka itu adalah Gus Baha, teman-teman. Di mana mereka semua berbondong-bondong mengkritik Gus Baha. Ya alasannya kita sudah bisa tebak ya, karena Gus Baha sampai detik ini masih meyakini bahwa Saddah Ba'alawi itu min zurriyyati Nabi SAW. Saddah Ba'alawi itu terkonfirmasi merupakan keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah kekhawatiran para ulama ya, di mana sudah banyak sekali para ulama yang mengatakan, termasuk diantaranya ya Ustaz Abdul Somad itu pernah mengatakan, hari ini yang diragukan adalah para habaib. Ya, nanti para ulama, dan sekarang sudah terbukti teman-teman. Jadi video terbaru dari Pak Sugeng Sugiharto ini ya, judulnya itu jangan menjadikan seorang ulama menjadi idola ya. Kemudian dengan foto Gus Baha, di thumbnailnya ditulis pesan untuk Muhibbin Gus Baha. Nah, jadi teman-teman ya, sekarang ini kayak kalau ibarat apa, bela diri ya, bela diri ini udah tinju bebas ini gitu ya. Jadi siapapun bisa mengkritik siapapun gitu. Bahkan kita yang hidup sekarang kan tidak segan-segan mengkritik ulama-ulama sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, sekelas Imam As-Sakhawi, ya, sekelas Imam Murtadha Az-Zabidi dan lain sebagainya. Ini kan sebuah kemajuan ya, kemajuan di dalam hal keberanian gitu. Luar biasa gitu ya. Jadi ya ini yang terjadi gitu teman-teman. Kemarin Habib yang diragukan, nah sekarang para ulama yang diragukan. Gitu teman-teman. Dimana di video ini luar biasa sekali ya, Pak Sugeng Sugiharto ini bahkan mengajak gitu ya untuk tidak menjadikan ulama ini menjadi idola gitu. Kalau seandainya ya Pak Sugeng ini membuat judulnya agak elegan sedikit misalnya, jangan hanya menjadikan ulama sebagai idola gitu, tapi sebagai panutan, kan enak gitu loh. Ini kan jadi kalau kita nggak boleh mengidolakan ulama, jadi kita harus mengidolakan Pak Sugeng gitu. La haula wala quwata illa billah. Yuk teman-teman ya, kita simak dulu seperti apa isi daripada video Pak Sugeng Sugiharto, sang ahli DNA segala macam makhluk ya. Satu orang ulama kalau kalian idolakan, status ulamanya itu gugur. Kenapa? Karena jatuh statusnya sebagai idola. Jadi kalau udah ulama, katanya teman-teman, yang diidolakan, maka status keulamaannya itu gugur. Karena sudah berubah statusnya menjadi idola gitu. La haula wala quwata illa billah. Antara ulama dengan apa ya, murid-muridnya, murid ini ya, pengertian akademik gitu ya. Itu maka murid itu pasti suatu saat itu akan berani mengkritik gurunya. Seperti Imam Syafi'i berani mengkritik Imam Malik, atau kalau di saya yang paling sering saya bilang kan antara Rutherford dengan Thomson seperti itu. Nah teman-teman, coba kita perhatikan narasi yang dibangun oleh Pak Sugeng ini, di mana Pak Sugeng ini menggiring opini publik atau mengajarkan kita sebagai masyarakat awam untuk berani berbeda dengan para ulama. Ya, bahkan kata dia nanti seorang murid itu akan berani mengkritik gurunya gitu. Ya, contoh misalnya seperti yang disebut oleh Pak Sugeng ini, Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik gitu ya teman-teman ya. Nah ini kan penyesatan teman-teman ya. Kenapa? Kalau seorang murid ini kita ajarkan untuk berani mengkritik, berani berbeda pendapat dengan gurunya, sementara dia belum kompeten di bidangnya, apa yang mau diharapkan? Ya ibarat anak SD gitu ya, anak SD mengkritik gurunya. Ya, kita tahu anak SD bisa apa, pengalaman belajarnya seperti apa. Kita orang awam ini mau mengkritik ulama, mau berbeda pendapat dengan ulama,
Adapun misalnya ulama-ulama yang disebut oleh Pak Sugeng tadi ya, misalnya Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik, itu Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik ketika statusnya itu udah sejajar gitu. Ketika Imam Syafi'i itu memang sudah alim, bahkan hafal kitab Muwatta gurunya Imam Malik. Bukan Imam Syafi'i baru masuk ke pondok misalnya ya, atau baru belajar agama, kemudian berani mengkritik Imam Malik. Gak begitu, Pak. Atau misalnya dalam kasus-kasus lain ya, ketika seorang murid itu berbeda pendapat dengan gurunya, itu si muridnya itu statusnya sudah satu level dengan gurunya, dari kealimannya gitu ya, dari kompetensi keilmuannya itu sudah satu level. Lah kita ini mau mengkritik ulama, mau berbeda pendapat dengan ulama. Pak Sugeng mau beda dengan Gus Baha misalnya, apa kompetensi Pak Sugeng gitu di dalam ilmu agama? La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, ini adalah konsekuensi ya, kita membiarkan para perusak umat ini ya selalu bernarasi secara liar, di mana kemarin yang diragukan atau yang dijadikan objek sasaran itu adalah para habaib, dan ternyata terbukti hari ini dimulai dari Gus Baha. Kita nggak tahu seminggu, 2 minggu, 3 minggu ke depannya itu nanti banyak ulama-ulama yang dikritik ya. Sebenarnya Gus Baha ini bukan ulama pertama yang dikritik oleh gerombolan Pak Imad ya. Banyak sudah ulama-ulama yang dikritik. Yang jelas ulama itu tidak sejalan gitu ya dengan mereka, atau tidak sama di dalam konklusi masalah nasab sadah ba'lawi. Ya, ulama sekelas misalnya Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, yang kita tahu kealimannya, diakui oleh seluruh dunia keilmuannya, ya dibilangnya kurang baca ya. Kita jadi gimana ya, agak risih gitu ya lama-lamanya dengan mereka ya. Tapi kalau kalian tidak mengidolakan, kalian akan tutup mata akan kekurangannya. Itu masalahnya. Jadi ulama yang kalian idolakan itu jadi sempurna, nggak mungkin punya salah. Kalian nggak berani kritisi, takut kualat dan seperti itu. Nah itu ya teman-teman, intinya kita disuruh mengkritisi berbeda pendapat. Ya kalau kitanya udah kompeten ya silahkan. Gitu ya, kalau kitanya orang awam yang nggak tahu apa-apa mau mengkritisi tokoh ulama yang kealimannya sudah diakui, siapa kita? Yuk berkacalah dulu ya. Umat Islam itu kalau mau maju, jangan lagi berkutat di pengajian. Umat Islam kalau mau maju jangan berkutat di pengajian. Jadi harus di mana? Di diskotik. Atau di mana? Coba di taman gitu. Itu akan indoktrinasi dari ulama ke majelisnya. Jadi kalau kita ini terlalu rajin pengajian, nanti akan terdoktrin gitu ya oleh ulama itu sendiri gitu. Jadi ini secara tidak langsung sudah suuzon gitu ya kepada para ulama. Jadi para ulama itu diduga atau akan dituduh ya menyebarkan doktrin personal gitu, atau doktrin pribadi. Artinya seorang ulama itu mengajarkan muridnya supaya meyakini bahwa gurunya itu maksum, tidak mungkin salah. Nggak begitu Pak, nggak begitu Pak Sugeng ya. Nggak ada satupun ulama yang mengajarkan itu, nggak ada. Kita ini sudah sepakat lah gitu, tidak ada yang maksum kecuali para nabi gitu. Nah, sekelas sahabat saja tidak maksum, mereka hanya sebatas mahfuz, dijaga oleh Allah, tapi tetap berpotensi melakukan kesalahan. Berbeda halnya dengan para nabi gitu ya. Ulama pun demikian, mereka berpotensi melakukan salah, tapi ya kita pun berkaca. Siapa kita mau mengkritik mereka? Gitu loh Pak Sugeng. Ya kalau misalnya ulama antar ulama saling mengkritik, karena memang mereka kompeten di bidangnya, di bidang ilmu itu. Sebaiknya dinaikkan pengkajian. Kalau perlu di situ ada ya sekolah yang berbeda pendapat, sehingga kita bisa lebih cerdas ketika mereka berbeda pendapat. Nah, perhatikan teman-teman tulisan di video ini ya. Kalau ulama sudah dijadikan idola, yang terjadi sebenarnya para muhibin menjatuhkan status ulama dari sebelumnya ulama menjadi sekedar idola. Terus kalau nggak boleh dijadikan idola, kita harus mengidolakan siapa? Gitu. Pak Sugeng. Ya. Haula wala quwata illa billah. Itu aja pesan dari saya buat muhibin Gus Baha dan secara general semua ulama ya. Jangan sampai kita mengidolakan ulama. Kalau mengidolakan ulama kita jadi merendah, menjatuhkan derajatnya dari tadinya ulama menjadi sekedar idola. Iya Pak. Kalau Nah itu teman-teman ya, sudah terbukti, dan kita tunggu nanti ulama siapa lagi yang akan dikritik. Dan pasti ulama yang dikritik itu adalah ulama-ulama yang tidak sependapat dengan mereka. Ini udah persis mirip Wahabi gitu ya teman-teman. Sementara ulama yang sependapat dengan mereka, walaupun ngawur, walaupun bilang semua agama masuk surga, walaupun bisa ngomong sama malaikat, bisa ngatur malaikat Israel, bisa bernegosiasi dengan malaikat Munkar Nakir, kalau sepakat dengan mereka, sependapat dengan mereka, wah itu ulama top tuh. Ya, kayak Abu Yamam Abu Fronal dan tadi. Wallahu a'lam.